Iya deh, kakinya besi guys. Kakinya besi, paha atasnya sih. Ini kayak full besi semuanya. Jadi buat teman-teman kolektor yang suka bobot, yang suka built-in material yang kokoh, gue yakin pasti kalian suka dengan ini 30 Iron Spidey. Welcome back to Frans Sanjaya Channel. Hanya mainan yang mempersatukan kita. Semoga dengan kemunculan film Deadpool meningkatkan dan membangkitkan antusias para kolektor buat beli lagi mainan-mainan Marvel guys. Ini salah satu mainan Marvel yang menurut gua pribadi harganya terjangkau tapi lumayan keren guys. Secara 30 lah. 30 itu memang punya nama dimana dia itu kalau bikin mainan apalagi perobotan pasti bagus guys. Walaupun bukan robot banget tapi minimal ada unsur robotnya guys. Kita penasaran banget nih kira-kira 30 bikin Iron Spidey bakalan bagus atau enggak guys. Kalau bikin Iron Man beberapa kali gue udah unboxing 30 Iron Man itu bagus guys. Walaupun size-nya kecil tapi dia full diecast, artikulasinya mantep, cat weathering kasar-kasar logam robotiknya itu dapet guys. Ini penasaran nih. Ya pengen beli ini kalian bisa langsung cek di Victory Toys. Harganya kurang lebih 1,2 sampai 1,5 jutaan lah. Langsung kita cek karena unboxing adalah kenikmatan yang hakiki guys. Mamen, box artnya cakep banget. Dia standar ukuran buku, diambil dari seri Infinity Saga yang nggak mungkin bisa kita lupakan dengan puncaknya adalah Avengers Endgame. Infinity Saga ada gambar dari Iron Spidey-nya. Sekilas kita nggak dikasih head sculpt si Peter Parker, jadi dia full armor yang diciptakan langsung sama Mr. Tony Stark. Avengers Infinity War. Walaupun sama yang Endgame nggak ada bedanya guys. Beda nih, di Endgame nggak ada dia, udah jadi debu. 30 Iron Spider DLX. Oke, pinggirnya Iron Spider, ada logo spidernya di foil warna emas. Nah, belakangnya juga ada aksen dari foil-foil warna emasnya guys. Boxnya seperti itu dan ciri khas dari 30 dia bisa dibuka dikit guys. Nah, kita bisa intip. Jadi kalau kita main ke toko-toko, kita penasaran dengan built-in quality dalamnya, kita bisa intip guys. Baru kita putuskan beli atau enggak. Ini adalah berbagai macam aksesoris yang bisa kita dapatkan. Wih, nyala guys. Memang kalau 30 dia bikin selalu nyala. Kalau yang murah itu boxnya nyala, tapi pada hakikatnya mainannya nggak nyala guys. Kita buka, mamen. Oke, jadi ini sebenarnya ya yang lebih layak disebut mini Hot Toys bagi gua pribadi adalah 30 guys. 30 lebih layak dibilang mini Hot Toys karena ya dia punya cat, dia punya built-in material, udah menyerupai Hot Toys lah. Bagus guys. Pertama dikasih manual booknya, oke, lumayan. Ini ada 3 lembar dan memang 30 selain yang dijual catnya, dia juga ngejual artikulasinya guys. Sendi-sendinya itu kokoh, engselnya kuat, nggak gampang letoy, dan banyak. Itu buat teman-teman kolektor yang suka pose, meter banget guys. Jadi kita bisa pose enakan sesuai dengan apa yang kita inginkan yang ada di filmnya. Kalau engselnya dafuk atau engselnya ampas, itu kagok, posenya itu nggak akan enakan guys. Ini ada warranty sheetnya juga. Oke, jadi kalau ada defect, ada cacat, kalian bisa langsung komplain ke Victory Toys. Dalamnya ini masih blister sayangnya. Zaman sekarang kudunya udah lebih save earth gitu ya. Susah tapi styrofoam juga nggak bisa hancur, plastik juga nggak bisa hancur. Susah guys. Jadi mau melindungi bumi agak sulit guys. Kudu menemukan sebuah cara alternatif untuk packaging yang safety tapi bisa melindungi bumi guys. Nah ini atasnya, oke. Kemudian bawahnya. Wih ini wangi catnya bener-bener candu guys. 30 memang relatif agak mahal karena dia tuh udah dikasih base-nya langsung. Oke, dan base-nya pun dia lumayan lah guys. Walaupun ini sama-sama plastik, tapi elegan lah. Unsurnya itu lumayan premium. Dia menjorok ke dalam Infinity Saga, Marvel Studio, Iron Spidey. Selain dikasih base-nya, kita pun dikasih tiangnya guys. Nah, tiangnya juga full black, hitam. Jadi kalau kita pajang di lemari, bareng figurnya dan base-nya, ini figurnya itu agak saru gitu kan, nggak terlalu menonjol. Jadi seolah-olah kelihatannya tanpa base, tapi dia ngapung, terbang. Ini base-nya. Selebihnya kita dikasih beberapa part-part yang lumayan. Ini penasaran guys, penasaran apakah dia besi atau enggak? Wih, berat men. Iya deh, kakinya besi guys, kakinya besi. Paha atasnya sih, ini kayak full besi semuanya atasnya. Sedangkan bodinya ada beberapa yang besi nih, tangannya besi nih. Ini asumsi ya, gue pegang yang dingin-dingin itu besi guys. Gak tau karena AC ya. Tapi bobotnya jauh lah. Ada netizen yang, bang
nggak peduli lah, yang penting mah dilihat bagus. Tapi sebagian kolektor, mainan itu nggak cuma dipelong guys, tapi dipegang, digrepe-grepe, di pose-pose itu meter banget gitu kan. Jadi buat teman-teman kolektor yang suka bobot, yang suka built-in material yang kokoh, gue yakin pasti kalian suka dengan ini 30 Iron Spidey. Kita bakalan lihat detailnya guys, oke? Pertama kita dapat tentakelnya yang berjumlah 4 biji. Memang kalau versi yang komik, kalau gue nggak salah 3 guys. Kalau yang movie MCU dia tuh ada 4. Cuman sayang ininya nggak diecast ya. Jadi tentakelnya itu dia plastik guys. Walaupun detailnya memang luar biasa sih. Dia itu ada kayak aksen birunya garis-garis, kemudian goldnya terang banget, dan ini kulitnya full artikulasi sih. Cobain ya. Ya kan, sampai detail-detail, baut-bautnya, sistem mekanismenya ini detail banget guys. Artikulasinya di ujung ada satu. Nah, ini yang tajamnya. Kemudian di sini dia ada juga. Oke. Dan terakhir dia di sini guys. Jadi masing-masing dia ada 3 artikulasi yang bisa membentuk O. Cuma memang kalau diecast kudunya lebih keren ya. Walaupun detailnya memang gila sih. Ini kecil banget friends, tapi lihat tuh garis-garisnya ini rapi banget, dan ini beneran di sculpt ya, menjorok ke dalam gitu guys. Nah, full dia muter men. Bahkan yang di sini dia polanya beda sama yang tadi. Wih, detailnya gila ya. Rapinya itu loh yang gak ada lawan men. Ini juga keren guys, karena kita dikasih banyak alternatif dari webnya yang udah ketembak dari alatnya si Peter Parker. Bahannya plastik, cuma memang sayangnya ini kurang banyak benang-benang kusutnya gitu kan. Jadi terlalu polos, bening clear gini doang guys. Harusnya gini nih. Nah, lebih banyak kayak kusut-kusutnya gitu men. Jadi lebih berasa si webnya. Ini dapat yang pendek. Oke, ini yang sekecrot, kemudian dapat yang panjang. Nah, ini yang panjang guys, lumayan. Kemudian dapat yang ujungnya tajam, ini buat yang nembak. Udah gitu sama, oh ini repetitif guys ternyata guys. Webnya, ini yang pendek, ini yang panjangnya. Nggak lupa dikasih yang corong. Nah, ini yang corong. Tapi sama, gua rasa corongnya juga terlalu rapi gitu ya. Kurang apa ya, kurang benang kusut gitu. Ini adalah part pengganti punggungnya. Jadi kita bisa dua opsi, tanpa tentakel atau dengan tentakel. Tinggal pasang yang ini guys. Tuh lihat, merah sama birunya juga terpisah, ada lining tegasnya. Nah, ini nanti tinggal colok-colok sini guys, si Iron Spidey tentakelnya guys. Nah, memang Spider-Man yang bikin dia wow itu adalah tentakel gininya guys. Dan ini dia TA pakainya pack ya. Jadi kita colok ke dalam situ guys. Makanya artikulasinya dia lumayan, dan ini gak gampang leto itu. Setiap ruas-ruasnya itu dia kokoh guys. Nah, jadi dia gak gampang yang tipe-tipe lemah-lemah gitu, enggak guys. Ini benar-benar butuh effort juga untuk kita ngebendingnya nih. Nah, oke. Jadi cocok lah. Ini kuat tuh. Gua goyang-goyang juga nggak balik ke asalnya. Sepasang pergelangan tangan ikonik Spider-Man yang lagi nembakin webnya. Lihat, kecil banget tapi detailnya rapi banget guys. Alur-alur, garis-garis, lining-lining di tangannya full. Dan gua nggak ngeliat sama sekali ada cat hitam lining yang melebar. Kemudian ini yang lagi merayap di dinding. Di bawah telapaknya ada repulsor buat nembaknya. Bukan nembak ya, itu kayak energi gitu ya. Ini juga rapi banget, warna merahnya glossy, ada sedikit shading-shading putihnya guys. Ketiga, ini pergelangan tangan yang lagi relax guys. Dia bahannya agak kayak karet ya, jadi ini agak fleksibel sedikit men. Terakhir yang lagi megang webnya guys. Kalian bisa bandingin lah, catnya si 30 ini bener-bener the best guys. Hah, warna merahnya itu mahal banget gitu. Kadang-kadang ada yang merah tapi orange. Nah, ini si 30 bikin merahnya itu bener-bener premium banget catnya guys. Nih gua kasih lihat cara dia pasang webnya ya. Kayak gini, tinggal kita colok webnya masukin ke dalam sini guys. Nah, kayak gini ya. Jadi kayak dia lagi bergelantungan di kota New York guys. Bener New York kan? Soalnya kalau di Banjai nggak bisa guys, nggak ada gedung tinggi men. Oh ternyata bukan nyala guys, tapi matanya, pupilnya itu dikasih beberapa opsi nih. Jadi dia kayak bisa ngedip-ngedip gitu guys. Ini kecil banget, tapi kalian lihat tuh dalamnya. Keren banget ya. Di baliknya dikasih pola-pola karbon sehingga ketika kita lihat dari depan, dalamnya itu kayak ada karbonnya. Ini kecil banget guys. Nah, ini yang warna merah guys. Mode membunuh. Tuh lihat kalian, pinggiran-pinggiran hitamnya juga ada tekstur dan aksennya guys. Ini kalau ngaceleng sih nyarinya modar guys. Nah, satu lagi, ini mata yang standar ya. Dia lagi ngobrol biasa guys. Pola-polanya lebih kelihatan tuh di warna birunya. Dia ada titik-titiknya.
Ini adalah Spider-Man-nya guys, Iron Spidey. Dan karena dia ada beberapa part yang memang dari bahan besi ya, jadi kesannya itu lebih berasa robotnya guys. Even Hot Toys-nya pun dia nggak besi, dia kayak pakai spandek. Makanya feel-nya beda guys. Dia itu kan aslinya di film kan memang dari besi gitu kan, kayak armor Iron Man. Makanya kudunya pun, mainannya pun kudunya dari besi guys. Makanya tuh lihat, Threezero bikin dari besi, nggak semuanya sih. Makanya kelihatan jauh lebih hidup, jauh lebih tegas, lebih keren daripada brand-brand lainnya men. Dan secara proporsi badan, ini juga enak banget gitu kan. Memang si Tom Holland, Peter Parker, dia tuh badannya nggak terlalu gede. Slim-slim, berisi gitu lah, kering gitu badannya guys. Nah makanya ketika dia pakai armor pun, kita bisa lihat dia slim guys. Dari mulai pinggangnya juga dia slim, chest plate-nya juga nggak terlalu yang bulking, gede, binaraga. Bicep tricepnya juga slim-slim, kenceng. Bahkan pahanya pun juga slim-slim. Memang ada beberapa yang bikin Spider-Man pahanya tuh gede guys. Enggak, Tom Holland tuh pahanya nggak gede men. Dia tuh anak SMA yang baru lulus ya. Jadi makanya slim-slim gini. Jadi secara proporsi ini keren banget sih. Oke, kepalanya sih ini bukan dari besi ya. Kepalanya ini dari kayu plastik. Yang dari besi itu tangannya guys. Tangannya bagian atas bicep sama pahanya guys. Sedangkan di badannya nggak sih. Badannya ini bahannya masih bahan plastik men. Dan yang gue suka dari Iron Spidey Threezero ini ya, dia tuh punya lining-lining yang sangat tegas, yang sangat dalam guratannya, yang membuat armor efeknya itu jauh lebih kelihatan keren. Jadi kayak bukan spandek guys. Tuh lihat di ABS-nya. Lining-lining hitamnya itu bener-bener dalam gitu. Guratannya itu tegas dan dalam gitu coy. Nih di bagian dadanya juga nih, pola atau logo Spider-Man-nya itu lining hitamnya bener-bener tegas dan dalam. Oke, dia full. Coraknya itu ada di bicep, tricep, pergelangan tangan. Cuman nggak ada itu di kaki guys, sama di collar nggak ada guys. Ini nggak ada pola dari laba-labanya. Cuman ada lining-lining sedikit doang buat aksennya. Di kaki ini berasa kayak plastik, kayak spandek. Sedangkan di badan ini lebih berasa armornya guys. Oke, seperti biasa merah, biru, sama gold. Ciri khas dari warna si Iron Spider-Man. Tengahnya ada logo dari laba-laba yang cukup gede. Dari mulai chest bagian tengah, dia menjala sampai ke shoulder dan juga ke diafragma bagian bawah guys. Dengan lining dari warna goldnya ya. Jadi kalau kita perhatikan ini ada 3 level guys. Level merah, level warna biru, kemudian ada level lagi warna gold yang paling luar. Jadi efek 3D-nya lebih berasa. Oke, ke pinggirnya ternyata ini warnanya biru. Ini nggak ada LED guys. Kalau yang asli dia ada LED di pinggir-pinggirnya sini nih. Ini nggak ada, cuma dikasih sedikit aksen doang nih. Ya, ke shouldernya ini juga armor, perpaduan 3 warna, merah, biru, dan gold. Bicep bagian luarnya merah, bagian dalamnya warna biru, forearmnya lebih ke merah, ada armor gold yang sangat tajam. Ke celananya dia banyaknya biru dominan, biru navy ya, sampai ke belakang. Sama ini biru navy, di belakang lebih banyak liningnya. Kemudian ke sepatunya baru kembali ke pola laba-laba guys. Oke, ada lining dari warna goldnya juga. Nah ini buat artikulasinya, ini cadas guys. Kepalanya dia bisa muter 360 derajat. Dan ini matanya nanti kita bisa ganti ya. Nanti bakal gua kasih cara ganti matanya. Ke tangannya ini bisa ditarik shouldernya. Oke, dia bisa muter 360 derajat tanpa takut. Double joint, elbownya sampai maksimal segini, nekuk banget nggak sih? Sampingnya bisa. Kemudian ke diafragma bagian depan. Nah, dia bisa segini guys. Bungkuknya segini, lumayan. Ke belakangnya segini. Oke, ke samping. Samping kiri. Nah, muter juga bisa. Dan ini karena di bahannya besi dan plastik, nggak ada spandek, jadi kita nggak perlu takut rusak guys. Oke, nggak perlu takut rusak guys. Kemudian ke kakinya, ini yang keren nih. Di kakinya kita bisa tarik. Tariknya semaksimal ini guys, lihat. Ini sebelum kita extension, yang ini setelah kita extension. Tujuannya jelas, supaya kita bisa najong dia sampai ke atas guys. Lu lihat guys. Oke, jadi kalau kita mau pose dia lagi nge-swing di lautan, di perkotaan. Nah ini bisa begini guys, lihat. Oke, ini tinggal gini, tangannya nanti pakai web. Tuh, bisa gini guys. Tanpa kita takut rusak. Dan ini tipe engsel yang kokoh dan kuat. Jadi nggak leto itu. Gue goyang-goyang juga dia nggak balik lagi guys. Jadi ini kokoh banget guys. Kemudian ke lututnya, ini double joint. Dia bisa nekuk maksimal segini. Kemudian pergelangan kakinya, ini ball joint juga. Ujungnya juga ada guys. Jempolnya ada nih. Nah, oke. Jadi buat artikulasi, memang kalau Threezero itu sing nggak ada lawan guys. Kebayang nggak sih kita punya Spider-Man tuh posenya kudu keren guys. Kudu lagi nge-swing gitu kan, lagi terbang, manjat-manjat pohon, itu bakalan keren dan enak dilihatnya. Kalau Spider-Man cuma pajang berdiri doang kurang guys. Kudu begini guys.
kungfu guys. Nah guys, cara ganti matanya kita dikasih kayak tongkat buat kita dorong sehingga matanya kebuka. Nah, kayak gini ya, tuh kelihatan kan alatnya. Baru kita bisa ganti. Ini asli kecil banget guys. Tapi memang nggak sekecil ZD Toys ya, dia lebih gede guys. Itu sama aja. Hah? Sama aja matanya. Sama beda dong, kayak yang ini lebih gede, yang kanan, yang ini lebih kecil tuh. Ya, kelihatan beda kan? Gitu cara gantinya guys. Nah guys, memang gue bisa mengambil kesimpulan ya, kalau Hot Toys 1/6 itu sebenarnya lebih ke arah pajangan sebenarnya, bukan mainan. Tapi kalau Threezero yang ini kurang lebih scale-nya mungkin 1/12 kali ya. Cocok size segini itu dibilang mainan guys. Karena feel-nya pas megang itu berasa mainan gitu. Pas, nggak terlalu kecil dan nggak terlalu gede. Kayaknya gitu guys, setuju nggak coba kalian ya? Bahkan gilanya si Threezero, dia bikin ball joint-nya guys ya, pakai besi dong. Karena kadang-kadang ball joint itu kan kalau sering dicabut, pasang, lama-lama dia sukanya patah guys. Kalau patah sih selesai. Ini Threezero dia kasih besi men, ball joint-nya. Jadi kita nggak usah takut patah guys. Nah, kayak gini. Terus kalau kita mau pajang si tentakelnya, tinggal cabut belakangnya, sini kayak. Tinggal kita pasang di belakang sini men. Wow. Nah gini guys. Oke. Kita pose guys. Kai, kamu pose apa Kai? Bebas Kai, ini nggak usah takut rusak Kai. Hati-hati juga sih ya. Tetap mahal guys, 1 juta lebih guys, 1,5 juta kali deh harganya nih. Cakep nggak guys? Dan ini kalau kita mau nyolok ke base-nya, tinggal kita cabut penutup yang ada di bujur, baru kita pasang ke base-nya. Nah, gini guys lah, kurang lebih ya. Tapi dengan engsel yang sekokoh dan sekuat ini, memungkinkan untuk kita bisa pose dia dengan lebih maksimal. Abis ini kita bakalan kasih pose-pose keren-keren lainnya yang bikin kalian keracunan. Threezero Iron Spidey ini kalian bisa beli di Victory Toys guys. Tokonya ada, fisiknya, online-nya pun ada, IG-nya ada. Kalian tinggal follow di bawah ini guys. Gitu aja, gue Frans Sanjaya. See you in the next video. Salam, hanya mainan yang mempersatukan kita. Bye-bye.